Oke, balik lagi ngobrol jujur sama gua Jo Bahtiar, alumni Master Chef 9 juara 19 se-Indonesia. Ingat ya, se-Indonesia. Se-Indonesia. Sama di sini juga balik lagi sama aku Vio sebagai temennya Jo yang bangga banget. Yo, Jo juara 19 se-Indonesia. se-Indonesia. Jadi dari 250 juta penduduk Indonesia ya waktu itu ya. Yo, Juara 19. saya Gila, itu persentase berapa coba? 0, sekian persen, guys. bangga banget ya. Bangga banget. Nah, ngomong-ngomong Master Chef lagi nih, Jo. Apa nih? Kemarin kan aku baru lihat tuh di Master Chef sekarang yang season 12 ya sekarang tuh ya. Ya, season 12. Season 12 di Galeri 14 tuh ada episode tentang ngebuat coklat. Buat coklat. Oh iya. Ya, yang warna biru itu loh. Ya, yang biru. Itu. Sama chef siapa ya? Chef Richie kalau nggak salah bintang tamunya tuh. Lupa apa namanya. Pokoknya. Iya. Nah, aku tuh pengen nanya nih, Jo. Dari episode kemarin aku tonton gitu. Yes. Waktu seasonnya Jo nih, waktu season 9 ada nggak sih kayak ngebuat makanan yang apa ya? Itu kan menurut aku secara teknik itu ribet banget ya, kayak detail banget. Terus kayak suhu coklatnya harus dijaga, harus diaduk terus. Ada nggak sih yang seribet itu? Waktu aku di season 9 sampai aku gugur gitu kan, itu nggak ada yang sampai seribet itu gitu. Karena menurut aku itu untuk ngolah coklat itu wah perlu effort banget gitu kan, ngetempringnya gitu kan, ngatur suhunya itu sangat mempengaruhi buat hasil akhirnya, dan itu susah banget. Waktu untungnya di season aku tuh nggak ada yang seribet itu gitu. Itu tuh nggak ada sampai Jo keluar atau episode selanjutnya ada? Kayaknya sampai episode selanjutnya juga Nggak ada yang seribet itu? nggak ada yang seribet itu. Paling ribet nih kalau Jo masih ingat itu ya, Ya. di season 9 walaupun Jo udah keluar gitu ya di awal-awal Ya. gitu. Masih ingat nggak apa sih apa ya makanan yang paling susah gitu yang dibuat di sana gitu? Challenge apa yang paling sulit? Challenge apa yang paling sulit sebenarnya aku masih ada di situ. Oh masih? Apa Masih tuh? ada, Apa tuh? Masih ada situ. Harus ngolah tepung ini apa namanya? Aduh aku lupa lagi tepung wijen hitam. Tepung wijen hitam. Iya. Tepung wijen hitam harus aku olah. Itu berarti kalau ngasih challenge gitu kayak dikasih arahan nggak sih buat makanan apa atau enggak sama sekali kayak Enggak sama sekali. ini ada bahannya silahkan berkreasi gitu? Iya. Oh, berarti emang apa ya, kreasi chef-chefnya sendiri gitu ya? Original banget ya? Itu menurut aku termasuk yang susah ya. Susah karena kan kita terbiasa dengan ya tepung terigu biasa gitu kan, tepung almond, tepung apa gitu kan. Ini tiba-tiba tepung wijen tapi yang hitam. Tepung wijen hitam. Tepung wijen hitam. Ya kalau aku sih paling biasa tepung terigu biasa ya buat Iya. bala-bala, gehu. Iya. Tepung almond juga nggak tahu buat dipakai apa. Tepung almond banyak itu kegunaannya, bisa buat ini apa? Carrot cake juga bisa, orange cake juga bisa buat pengganti tepungnya gitu kan. Oke. Nah, balik lagi tadi ke tepung wijen hitam. Tepung wijen Waktu hitam. itu Jo bikin apa? Waktu itu jadi pada saat dapat challenge tepung wijen hitam, karena itu beda-beda setiap batch itu. Oh, jadi bukan satu bahan ya buat Bukan. semuanya. Oh, beda-beda. Bukan. Jadi saat itu suruh milih, kita maju ke depan nih kan. Suruh milih mau di batch mana. Aku asal aja random aja, yaudah di batch ini deh gitu. Pas dibuka, aduh tepung wijen hitam. Langsung aku cobain tuh tepungnya. Mentah, enggak bilang mentah, langsung aja cobain aja sesendok kecil gitu kan. Biar tahu gitu kan, ini teksturnya seperti apa, taste-nya seperti apa, biar ada bayangan oh mau buat ini. Akhirnya aku buat financier cake. Apa tuh financier cake? Aduh, nah nanti di tim editor ada di sini Penjelasannya. ya. Nah, lanjut. Nah, jadi yang harus diolah itu ada tepung wijen hitam sama susu wijen hitam. Tepung wijen hitam sama susu Wijen hitam. Ya, Itu tuh susu wijen hitam tuh susu sapi yang dicampur wijen hitam atau gimana? kayaknya bukan susu sapi deh, kayak model-model kayak susu kedelai gitu. Oh,
Jadi ini ya yang susu anti apa sih namanya? Anti mantan. Nggak apa-apa ngomong aja itu. Ini brandless lagi nggak ada, ini ada brandless magang ya. Ya. Apa tuh coba tolong dicari. Oh, laktosa, anti Laktosa. non laktosa apa sih? Non laktosa. Non laktosa ya sebutannya ya. Kalau dari kedelai gitu ya. Oh, ya. Ya nanti lah pokoknya nanti ada di sini ya. Ya. Nah, saat itu aku susunya aku buat kayak fla gitu. Oh, buat jadi flanya gitu kan. At the end ya jadi sih kuenya gitu kan, jadi sih kuenya. Cuman aku saat itu nggak dipanggil ke depan. Karena itu challenge pertama. Oh, challenge pertama. Dari berapa orang tuh? Berarti yang challenge pertama nih? Challenge pertama jumlahnya berapa orang ya? 20? Pak, 20 apa 22 kan? Oh, masih banyak ya berarti ya? Masih berarti banyak. Nggak semuanya dibawa ke depan, berarti emang yang dipilih tuh yang terbaik gitu? Yang terbaik gitu. Okay, Karena ini bocoran nih, Bocoran. Ya, benar. Kalau kalian ikut MasterChef di challenge pertama itu pasti dicari tuh 5 terbaik. 5 terbaik Gitu kan. Jadi kasar ya, kalau kita mau masak ibaratnya cari aman gitu kan, bukan masak pas-pasan ya saya bilang. Masak cari aman gitu ya. Gak apa-apa di challenge 1. Tapi kalau masuk ke challenge 2 itu yang dicari 5 terburuk. Oh, kebalikannya langsung. 5 terburuk gitu kan. Jadi biasanya di challenge 2 kita harus full effort masak. Full effort. Ya. Tapi kalau misalnya di episode 1 nggak full effort, bisa langsung ke eliminasi nggak sih? Atau gimana tuh? Kalau aturan main pada saat saya di waktu season 9 aja ya? Itu nggak ke eliminasi. Oh, karena kan baru awal ya? Karena kan kita masaknya kan bukan masak pas-pasan, tapi masak cari aman. Oh, masak cari aman. Masak cari aman. Berarti kayak nggak mencoba hal yang baru gitu ya? Yang udah kita tahu aja yang gitu udah ya? kita tahu aja. Oke. Karena di situ yang dicari yang terbaik. Nah, pas masuk challenge kedua, baru kita full effort. Karena yang dicari itu 5 terbawah. Gitu. Nah, waktu challenge kedua apa, Jo? Challenge keduanya kayaknya pas di challenge kedua aku naik ke atas deh. Naik ke atas? Oh, berarti nggak ikut? Nggak ikut. Wah, mantep. Iya. Selamat ya? Challenge kedua tuh pressure test gak nih? Atau gimana? Atau berarti challenge dulu ya? Ya. Saya ingat aku itu di challenge kedua itu olahan buah-buahan. Olahan buah-buahan Kita main dart gitu kan. Nah, dart itu ntar kenanya di buah apa? Pada saat itu saya kena di buah strawberry. Udah ancang-ancang nih. Mau buat rice pudding strawberry gitu kan. Strawberry mixed fruit gitu. Cuman tiba-tiba teman aku Oki dia dapet dibilangnya kayak free gitu, free itu jadi bebas milih? Saya kira bebas milih. Ternyata enggak, dia nggak ikut. Nggak ikut challenge. Iya, challenge-nya dia naik ke podium atas, disuruh milih lah. Oki, siapa teman kamu yang mau kamu panggil untuk naik ke atas? Kepilih lah. Jo. Jadi selamatnya gara-gara ini ya, Chef Oki. Iya. Oke. Biasanya kalau challenge ketiga itu udah pressure test. Udah pressure test ya. Pressure test. Berarti langsung babak eliminasi lah ya. Eliminasi. Pressure test tuh ya di MasterChef. Itu waktu itu kan itu berarti berbahan dasar buah-buahan tuh ya challenge juga. Masih ingat nggak sih, Jo? Pada bikin apa aja nih kontestannya waktu itu MasterChef season 9? Ingatan Jo tuh kayak, wah ini makanannya kayak out of the box nih. Bikin makanan dari buah-buahan kepikirannya kayak gini nih. Kalau untuk out of the box lebih ke lupa sih ya. Udah lama. Tapi aku ingat ada yang bikin rice pudding. Rice pudding Gitu kan. Si Palito. Mungkin ada sini cuplikannya ya nanti ya. Ya, dia bikin rice pudding gitu. Cuman yang saya lupa, dia tuh dapat buah apa? Saya lupa. Tapi dibikin rice pudding ya si buahnya. Banyak, ada yang dapat buah lontar. Itu kan, ada yang dapat sirsak.
gitu, macam-macam buahnya gitu. Oke. Kita trace back lagi ke season 9 nih, Jo. Trace back sampah. Iya. Gak salah. Trace back sampah. Kita Flashback. ya nge-trace back, maksud aku tuh trace bak, Oh. bukan trace sampah. Sorry ya, Oh, Inggris iya. aku jelek ya guys ya. Sampah. Jadi waktu trace back tuh kita melihat lagi kembali ke yang lalu gitu ya. Meraba lagi. Ya, meraba lagi nge-trace ya. Lebih masuk ke flashback sih ya. Benar. Season 9 nih, Jo. Ya. Challenge apa yang membuat seorang Jo Bahtiar akhirnya tereliminasi? Coba, ada nggak nih? Boleh cerita nggak nih? Sebenarnya aku tereliminasi karena ego. Karena ego. Karena ego. Gitu kan. Itu emang challenge-nya mudah banget gitu. Buat kalangan cook amatir. Ya, bikin mie gitu kan. Itu kan basic banget gitu kan. Bikin mie, ngolah mie, bikin pasta, ngolah pasta itu basic banget gitu kan. Saat itu aku udah rencana mau bikin yang dulu di tempat kerjaan saya yang lama, bikin spaghetti hejo. Spaghetti hejo. Spaghetti hejo gitu kan. Itu udah terbenak gitu, bikin spaghetti hejo. Tapi pas ke pantry gitu kan. Terus tiba-tiba mikir, kayaknya bikin ini aja yang model-model Alfredo gitu kan. Jadi ganti tuh. Diganti karena gitu kan lebih simple. Lebih simpel. Oke. Ya, karena lebih simple gitu kan dan nggak banyak makan waktu. Gitu. Ya udahlah, tiba-tiba kepindah lah ke switch gitu kan. Ke si Alfredo tadi ya. Alfredo tadi. Kalau aku tidak menuturkan ego gitu kan, aku pasti bikinnya spaghetti hijau. Yang notabene itu oily lah, nggak creamy. Oke, si spaghetti hijau ini ya. Ya, gitu. Hasilnya ya udah, aku bikin spaghetti Alfredo, creamy, terus tiba-tiba ada tambahan waktu. Dan spaghetti aku tuh udah jadi. Jadi spaghetti ini ya akhirnya mengeluarkan kata-kata ini ya, tidak terlupakan ya. Iya. Oh man, this is dry. Kayak motongnya kayak motong steak. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would. Aduh. This is too dry. Berarti gara-gara tambahan waktu ini ya, si spaghetti tadi yang tadinya creamy enak gitu ya. Karena ya fresh jadi gitu ya. Akhirnya menunggu waktu tambahan tadi jadi kering ya. Jadi kering, jadi ngeset kayak rasanya. Itu kayak kamu bikin mie. Terus dimakannya 30 menit setelah jadi ya. Setelah jadi. Apa sih namanya ya? Biasanya mie-nya udah pada nempel. Bekah. Mie-nya udah pada nempel. Iya. Begitulah. Sayang sekali ya berarti ya. Saya apes gugur jadinya. Dari situ Jo ini nggak merasa kayak menyesal nggak bikin si pasta tadi yang apa? Spaghetti hijau. Spaghetti hijau. Satu, menyesal karena itu. Dua, menyesal nggak ada problem solvingnya pas tahu. Waktu itu ya? Pas tahu ada tambahan waktu 30 menit. Di situ aku cuma diem. Nggak ada penyelesaian gitu. Gitu. Berarti ada hal yang didapat ya waktu challenge tersebut ya? Ada dong. Tidak boleh panik. Gitu. Tidak boleh panik. Tidak boleh panik. Harus tetap berusaha gitu. Nah di situ aku udah effort banget. Ya udah pasrah. Harusnya nggak usah. Harusnya masih bisa apa ya? Tadi ya cari solve problem tadi ya. Solve problem tadi. Entah misalnya gitu kan. Kan sisa adonnya masih ada. Sisa adonnya masih ada gitu kan. Ya udah, masih bisa buat lagi gitu kan. Untuk saus alfredonya bisa dibuat lagi tapi jangan dicampur. Nanti ya waktu mau ini ya, waktu mau habis beres baru kita campur. Biar nanti nggak apa? This is dry. Kayak motong. Sebenarnya
seperti itulah. Nah berarti ini baru dari pengalaman Jo aja tadi ya? Ya. Berarti di MasterChef tuh bukan cuman apa ya? Chefnya tuh bukan cuma nyari gimmick doang ya dari makanan itu ya. Kayak beneran cari tadi skill problem solvingnya juga digunakan. Benar. Terus kreativitasnya tadi Kreativitas gitu kan. Ada lagi nggak sih Jo yang menurut Jo sangat apa namanya? Sangat berkenan gitu ya di season 9 waktu itu. Selain tadi to dry. Yang sangat berkenan, Ya berkesan gitu ya. Apa nih, di balik layar apa di depan layar? Di depan layar dulu, kita ngomongin depan layar dulu. Di depan layar gitu ya. Aku udah termasuk yang naik ke podium atas berapa kali ya? 3 kali. 3 kali. Iya, 3 kali. Berarti semua episode naik terus tuh. Kecuali yang terakhir. Ya. Dan aku belum pernah pakai apron hitam. Oh, belum pernah ikut pressure test itu ya? Belum pernah ikut pressure test. Tapi keluar di challenge itu ya? Ya. Karena tadi ya? Ya, kesannya di kick. Waduh. Nah, itu kan dari depan layar ya, yang kita tahu bareng-bareng juga kita nonton gitu ya, di TV gitu ya, dan media platform lainnya. Nah, di balik layarnya nih Jo, ada cerita apa nih yang berkesan banget nih buat di season 9 waktu Jo ikutan? Di balik layar sebenarnya walaupun kita di depan layar berkompetisi gitu kan, tapi kita di belakang tuh kita saling support, menyupport gitu. Nah, support menyupport gitu kan, jadi nggak dibawa baper lah ketika udah di belakang layar gitu kan. Tuh, jadi kita cuman ya udah saling ejek ya pasti kompetisi aja gitu. Tapi ketika udah di belakang layar kita biasa aja fair gitu. Play lagi ya. Aja gitu kan. Gitu. Nah, itu ngomong-ngomong tadi ada dimensi saling ejek. Kan kalau nonton kayak MasterChef tuh ada ini ya. Kayak apa ya, shoot sendiri-sendiri gitu ya chefnya ya, yang ikut-ikutan, peserta yang ikutan gitu, kayak, gue mau nggak suka sama si ini, gini. Itu tuh di skrip atau emang kayak dari diri sendiri gitu langsung muncul gitu? Atau agak diarahin gitu sama produsernya nih? Atau gimana ya? Konteksnya gini gitu kan, biar seru aja gitu. Biar seru ya. Kan biar seru aja gitu kan di TV. Ya udah, aku ejekin aja makanan gitu kan. Ada aku ngejekin soal batagornya Miss Dea. Kenapa tuh batagornya Miss Dea? Iya. Cuman aku lupa itu. Aku ngomongnya gimana? Gitu. Tapi itu kayak produsernya ngasih tau nggak sih kayak Jo, kamu harus nargetin si Miss Dea gitu, atau ditanyain kayak Jo mau komentar apa tentang masakan yang lain gitu? Ya. Dari secara umum aja gitu. Mau komentar apa gitu kan? Nih ada poin-poinnya ini. Oke. Terus aku juga pernah waktu pas motong salmon. Jadi salah satu yang tercepat ketiga. Wih, gila. Ya, karena jadi beneran di-kick keluar. Karena yang tercepat pertama itu Palito, kedua Indra, ketiga saya. Itu kan. Nah, itu pas lagi interviewnya, satu orang satu itu kan. Tiba-tiba ada teman aku yang ngomong gitu. Nyombong gitu kan. Ya udah, situ aku nyombong aja gitu kan. Salmonnya nggak ada yang lebih gede, ini mah gampang banget. Oh gitu. Gitu. Jangan-jangan keluar gara-gara karma salmon. Aduh. Ya kayak di-kick lah. Ini konspirasinya ya. Lucu ya kan. Tiba-tiba aku nyombong itu kayak bukan diri sendiri. Tapi biar seru aja. Biar seru gitu ya. Biar seru aja. Tapi itu nggak ada pemaksaan ya dari pihak produser kayak MasterChef sendiri gitu ya? Nggak ada ya. Emang dikasih kesempatan buat komentarin coba. Bisa komentarin masakan orang lain. Bisa komentarin diri sendiri juga tadi ya, kayak ngomongin diri. Ngomongin diri. Soalnya kan aku lihat tuh kayak
ya MasterChef selain rame masaknya gitu ya, atau kayak menyelesaikan challenge-nya tuh, yang ramenya tuh kayak banter antara pesertanya gitu loh. Benar. Kayak ada dramanya lah ya istilahnya. Dramanya. Kadang gini. Misalnya Pio kontestan gitu kan. Saya juga kontestan gitu. Pio, nanti makanan lu gue aja kayak gini. Ngobrol dulu ya. Ya udah nggak apa-apa gitu dia lo, ya udah. Pas di galeri aku sama Vio seolah-olah lagi berkompetisi gitu lagi, perang ya, panas gitu ya. Dia seru. Padahal kalau di belakang layar kayak udah janjian. Kadang udah janjian. Gitu. Tapi ada nggak sih momen kayak setahu gue aja di season 9 atau mungkin season lainnya kayak ada yang beneran baper gitu ketika dikata-katain gitu? Kalau beneran baper lebih ke saya nggak tahu. Oh nggak tahu. Iya. Kalau di season aku nggak ada. Nggak ada ya. Aman aja semuanya ya. Aman sampai aku keluar. Nah nggak tahu ya setelah itu. Setelah itu aku nggak tahu. Oh. Gitu. Masih banyak lagi episodenya ya. Iya. Kok kamu gitu? Iya, nggak tahu. Okay. Kalau season sebelumnya jarang sih ada yang ngobrol soal di belakang layarnya, jarang. Gitu. Oke. Kayaknya Vio harus nyoba deh ikutan, biar tahu gimana rasanya. Jo tadi aja waktu dengar tepung almond aja bingung mau diapain Jo. Cuma tahu tepung terigu. Biasa bikin gehu bala-bala. Aduh. Hah? Aci. Nah, tepung aci cireng mana? Terus di sana juga pantry-nya tuh lengkap. Oh, lengkap. Pantry lengkap. Semua dilabelin. Tapi lebarnya bahasa Inggris. Susah dulu bacanya, Jo. Bingung. Awalnya gini, namanya kita kalau lagi ngelihat sesuatu yang tidak biasa, kadang sedikit panik gitu. Iya, pasti. Panik gitu kan. Bingung nih. Nyari ini apa namanya? Kemiri. Bahasa Inggris lah. Bahasa Inggrisnya apa ya kemiri? Nyari sampai aku nanya ke salah satu kontestan, cuman aku lupa siapa. Kemiri yang mana ya? Itu yang kedalnut. Kedalnut. Pas lihat di urutan C gitu kan, oh ini dia. Pas dilihat, oh iya bener kemiri. Berarti akhirnya tahu bahasa Inggrisnya kemiri itu waktu kita MasterChef. Salah satunya. Oke. Gitu. Oh, ini mungkin yang kita nggak tahu juga ya. Kemarin tuh Roro tuh nanya kan, itu yang nyuci nanti siapa ya? Udah masak gitu kan? Oh ada. Nah, kita kan debat tuh, kita kan nggak tahu ya. Mungkin chefnya sendiri yang nyuci gitu sambil nunggu giliran mungkin ya, atau ada timnya. Nah itu jadi gimana Jo? Jadi itu ketika kita semua udah beres gitu kan, itu ada tim yang bersih datang semuanya. Oh langsung berarti? Langsung, karena kan ketika kita makanan udah beres, gitu kan, sebelum penjurian tuh ada jeda sekitar 10 menit nih buat mereka beres-beres. Gak cuma satu orang, banyak. Langsung gitu ya, satu tim kayak Satu tim. beres-beres gitu. Beres. Satu ini ya dapurnya. Ya, gitu. Beres-beres semua, udah langsung beres itu langsung penjurian. Kenapa nggak cuma sekitar 10 menitan? Karena biar makanannya tetap masih fresh ya. fresh. Kalau terlalu lama juga nanti gitu ya. Dry. Man, this is dry. Dry. Kayak spaghetti saya. Oh, berarti ada yang beres-beresinnya ya? Ada yang beres-beres. Oh, ada fun fact. Apa lagi fun fact? Terus selama saya di season 9, di pantry itu suka ada coconut water. Air kelapa gitu kan, air kelapa. Sok bayangin kita lagi panas mau minum, haus, minum di mana? Di pantry. Jadi aku ambil. Mau masak apapun, coconut water pasti aku ambil. Buat diminum. Coconut water sama red wine yang kecil. Aduh, ini boleh nggak sih dikasih tahu ke Apa? ke pendengar ngobrol jujur? Kayaknya coconut water boleh. Jadi itu aku ambil nih, 3 botol aja gitu kan. 3 botol udah di bench, aku simpen di bawah.
Oh, biar nggak dikomen juga nanti ya sama juri ya. Ya, ini kenapa ada coconut water? Gitu. Simpan di bawah, dan ketika lagi masak, aduh, tenggorokan haus. Iya. Aku jongkok ke bawah, Minum. berdiri lagi deh. Itu Jo aja kayak gitu atau ada yang lain juga? Gak tahu sih. Oh, nggak tahu ya? Gak tahu. Kayaknya sih ada. Ada. Kayaknya sih ada. Gimana haus? Iya. Haus. Gelas nggak ada. Gelas maksudnya kalau gelas buat minum nggak ada lah. Ya, orang lagi kompetisi masak. Iya. Nah, kalau kompetisi masak tiba-tiba kita kebelet pipis atau kebelet pengen pup gitu nggak bisa. Oh, itu nggak bisa berarti? Nggak bisa. Berarti waktu lagi masak misalnya dikasih waktu 40 menit, berarti itu Iya. beneran di kitchen aja? Iya. Masak terus Masak. Kita nggak bisa keluar studio. Oh ya ini Masa syuting harus di-cut cuma gara-gara satu orang mau pup? ya kan nggak tahu nih aku nih. Bisa jadi kan ada yang kayak gitu. Nggak Tapi ada sih. pernah ada nggak sih? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Aman Di ya? season aku mah nggak ada sih. Aman ya? Iya. Karena sebelum masuk studio kita benar-benar ngeperes dulu air kencing semua sampai habis. Biar nanti nggak ada masalah ya? Iya, biar nggak ada waktu masalah. syuting ya? Waktu syuting. Tuh. Nah ini aku pengen nanya lagi nih. Iya. Waktu syuting itu tuh berapa lama sih waktu syuting? Kayak dalam sehari gitu ya? Buat mungkin satu episode sehari atau gimana tuh biasanya? Waktu season 9 tuh? Nggak satu episode sehari sih, lebih ke challenge gitu kan. Kalau sempet 2 challenge, kalau nggak sempet 1 challenge sehari. Oh. Gitu. Itu dari pagi syutingnya berarti? Dari start dari jam 10 kalau nggak salah. 10-an gitu. Biasanya beresnya berarti sore berarti? Sore. 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 Berarti itu satu kali syuting, satu challenge lah ya Satu berarti? challenge. Betul. Oke. Cuma syuting yang lama itu syuting pas sesi interview masing-masing. Gitu, interview masing-masing. Saya beberapa kali diplot di akhir aja. Itu si Jo mah diplot di akhir aja. Karena saya waktu itu masih gugup depan kamera. Oh, belum ini ya? Belum lancar. Belum selancar sekarang ya? Belum selancar sekarang gitu kan. Jadi suka salah-salah ngomong gitu. Kok salah ngomong take ulang lagi? Take ulang lagi. Waduh. Kameramennya bete. Udah si Jo di akhir aja. Nah, itu berarti Penjajahan itu kali ya dibuat saya dikit. keluarin ya? Iya dikit. Jadi biar kayak anjir, biar si Jo mah nggak usah biar nggak usah ada interview Jo lagi. Capek gitu. Itu kan salah-salah mulu. Udah lah, kick aja nih orang. Jadi aja ditambahin waktu ya, waktu Iya. masak spaghetti lagi pasta. Plot twist. Konspirasi. Coba tanya Chef Juna gitu. Chef, apakah saya gara-gara saya nggak pintar acting, Chef? Nah, sekarang udah pinter kan ya? Udah pintar. Jadi kalau ada acara ini Season comeback, nah, coba minta lagi. minta lagi ya. Minta lagi. Siapa tahu ada. Halo Chef Juna, halo Chef Renata. Kalau ada season comeback, saya mau coba daftar lagi. Saya hari ini udah pintar acting kok. Sampai Itu tadi balik lagi ngomong-ngomong soal interview, berarti challenge dulu nih sampai akhir. ya. Ada langsung dikasih tahu pemenangnya gitu ya. Ada yang paling buruk juga. Terus interview satu-satu atau gimana tuh? Kalau interview itu lebih ke after challenge sih. Oh, jadi emang beres dulu challenge-nya, Ya. baru interview satu-satu gitu ya? Ya, kalau sebelum challenge, ya berarti kan kita dibocorin dong challenge-nya. Bener juga. Gitu. Berarti emang sampai akhir dulu nih, sampai ketahuan siapa yang menang biasanya gitu ya? Gitu. Siapa yang kalahnya gitu ya? Ya. Baru nanti ada interview satu-satu. Interview satu-satu. Oke. Itulah. Jadi itu guys, di balik layar MasterChef ya kali ini ya, berarti ya Temanya. ngobrol jujur hari ini. Yes. Bentar, itu udah berapa menit? 29. Oke, itu langsung tutup aja. Langsung tutup aja. Oke, langsung tutup aja. Oke, langsung. Mungkin agak horor ya pembicaraan kali ini. Semoga tim RCTI tidak nonton. Tapi emang ada ini nggak sih perjanjian kayak apa sih namanya? Kontrak yang sebelum. Kontrak ya, nggak boleh ngebocorin gitu-gitu, ada nggak? Ngebocorin, maksudnya ngebocorin. Kayak Kayak tadi. acaranya tuh, kayak tadi tadi. Ngejelasin acaranya di balik layar itu nggak ada. Lebih ke lupa sih saya. Tapi tadi yang Jo obrolin nggak masalah kan kalau kita share-share? Nggak masalah lah ya. Insya Allah lah. Orang itu cerita pribadi kan ya, Iya. pengalaman ya. Pengalaman pribadi jatuhnya. Nggak ngejelekin pihak siapapun ya.
cuman pihak yang dirugikan cuman Jo kan tadi ya. Sedikit. Sedikit. Jadi aman ya tadi ya. Ya aman lah, karena Aman. itu cerita pribadi saya gitu kan. Oke. Tidak Nah, bermaksud untuk menyenggol siapa-siapa. Ya. Nah, siapa tahu ada yang kepo gitu ya sama cerita Jo lainnya gitu di MasterChef gitu ya. Boleh nanti komen di bawah gitu ya. Boleh, apalagi kalau kita undang salah satu kontestan. Nah, Nah, kira-kira nih Jo, siapa yang mau Jo undang nih? Kalau misalnya emang apa ya, kita waktunya ada yang pas nih buat sebenarnya ngobrol bukan di Jo. siapa yang mau saya undang, siapa yang mau diundang Jo. Balik lagi ya. Ya. Siapa yang mau ya? Siapa yang mau diundang saya gitu. Kalau Jo mah mau semuanya juga Mau. Ya udah, nanti kita lihat dulu ya. Kita ini sama-sama bareng tim semua gitu ya. Ya. Kita tanyain satu-satu siapa yang mau. Ya udah kalau gitu tutup aja langsung Jo. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. See you. Dadah.